Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Waktunya beli saham ini, bagi dividen 2 kali setahun, laba naik hampir 300%, valuasi menarik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan di industri yang cukup fluktuatif, tapi punya kinerja yang cukup baik. Labanya naik hampir 300% di periode ini. Selain itu, valuasi perusahaan masih cukup menarik meski tidak murah lagi. Hutangnya juga cukup rendah, di mana tidak lebih dari 50% ekuitasnya. Apakah perusahaan seperti ini layak dimasukkan ke dalam portofolio? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Indo Tambang Raya Mega berdiri tahun 1987. Artinya, saat video ini dibuat, ITMG berusia sekitar 34 tahun. ITMG memang belum bisa dikatakan perusahaan senior dengan usia 34 tahun. Namun setidaknya, selama 30 tahun ini perusahaan sudah melewati 3 kali krisis besar selama 10 tahunan. Pertanyaan penting yang harus ditanyakan, apakah ITMG masih akan tetap ada dalam 30 tahun ke depan? Mengingat bisnis perusahaan cukup berfluktuasi. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ITMG punya aset 1.314 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.158 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 156 juta dolar atau 13,47% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1.314 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 390 juta dolar. Artinya 29,68% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 159 juta dolar atau 68,83%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 1.314 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 176 juta dolar. Artinya 13,39% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 19 juta dolar atau 9,74%. Kedua, liabilitas. ITMG punya liabilitas 408 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 312 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 96 juta dolar atau 30,77% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 408 juta dolar, perusahaan punya beban yang masih harus dibayar sebanyak 93,74 juta dolar. Artinya, 22,98% hutang perusahaan berada dalam bentuk beban yang masih harus dibayar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 2,14 juta dolar atau 2,26%. Selain beban yang masih harus dibayar, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 408 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 82,3 juta dolar. Artinya 20,17% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 19,96 juta dolar atau 32,02%. Ketiga, ekuitas. ITMG punya ekuitas 914 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 854 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 60 juta dolar atau 7,03%. Dari total ekuitas 914 juta dolar, perusahaan punya laba yang belum dicadangkan sebanyak 578 juta dolar. Artinya 63,24% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk laba yang belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 106 juta dolar atau 22,46%. Keempat, pendapatan. ITMG punya pendapatan 676 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 652 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 24 juta dolar atau 3,68% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ITMG punya biaya pokok penjualan sebanyak 448 juta dolar.
Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 558 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan turun 110 juta dolar atau 19,71% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ITMG mampu menghasilkan laba sebanyak 117,62 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 29,88 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 87,74 juta dolar atau 293,64% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ITMG punya ROE 25,74% dengan NPM 17,39%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 44,64%. Rasio profitabilitas ITMG merupakan salah satu yang terbaik di industri tambang. Namun ingat, hal itu karena laba ITMG naik hampir 300% di triwulan ini. Selain itu, DER perusahaan cukup rendah dengan angka di bawah 50%. Apakah kamu tertarik untuk menganalisa saham ini lebih jauh lagi? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,96 kali dan PBV 1,53 kali. Valuasi perusahaan memang tidak murah lagi. PBV perusahaan sudah 1,5 kali, sedangkan PER-nya turun menjadi 5 kali karena laba yang naik signifikan. Secara keseluruhan, valuasi ITMG tidak murah, namun masih menarik untuk diperhatikan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, total aset naik karena saldo kas yang bertambah. Kedua, liabilitas naik karena adanya penambahan hutang pajak penghasilan badan. Ketiga, ekuitas bertumbuh karena saldo laba yang meningkat. Keempat, laba naik hampir 300% karena pendapatan yang bertumbuh dan beban pokok penjualan yang turun signifikan. Kelima, rasio keuangan ITMG juara dengan profitabilitas tinggi dan DER yang rendah. Keenam, valuasi perusahaan memang cukup murah, namun masih wajar untuk diperhatikan. Demikian analisa singkat saham ITMG berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, ITMG merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, berdasarkan laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Thank you.